Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Juvendi Istiqomah dengan NIM I00210079 dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan mata kuliah pengantar mikroekonomi syariah dari kelas B. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan sedikit rangkuman atau sedikit yang telah saya rangkum dari video yang telah saya lihat sebelumnya. Adapun yang pertama, yakni produksi dalam Islam atau bagaimana Islam memandang kegiatan suatu produksi. Adanya filosofi Islam, produksi dalam Islam, guna mencapai final good. Allah SWT sebagai pemilik sumber daya alam beserta isinya. Allah yang menyediakan segala sumber daya demi keberlangsungan hidup manusia. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 12-13 menerangkan bahwa Allah menciptakan sumber daya tidak terbatas untuk kebutuhan manusia. Namun sumber daya yang Allah ciptakan tentu saja masih perlu diolah oleh manusia agar dapat dikonsumsi. Contoh, lauk pauk yang kita dapatkan sampai bisa kita makan. Maka di sini peran manusia dalam berusaha mengelola sumber daya yang Allah SWT berikan benar-benar nyata atau pasti terjadi. Jadi di sini manusia adalah khalifah segala sumber daya alam yang dikelola. Manusia sebagai produsen yang memiliki kemampuan berbeda-beda, namun tetap saja produsen adalah khalifah. Adapun sumber daya merupakan amanah, suatu amanah dari Allah SWT yang wajib kita kelola dengan baik dan secukupnya, tidak dengan berlebihan atau secara ugal-ugalan, hingga membuat sumber daya alam ini rusak. Adapun amanah adalah esensi dari setiap kegiatan usaha atau kunci utama dalam sebuah produksi ataupun suatu kegiatan lainnya dalam suatu kehidupan. Adapun tujuan akhir dalam suatu produksi yakni prosperity of the earth, merupakan kebaikan bagi bumi dan seisinya. Pandangan dalam Islam itu menurut pandangan dalam Islam tadi, untuk memastikan segala produksi ini sudah baik untuk bumi, yakni dengan mentaati rambu-rambu syariah yang telah ditetapkan. Antara lain ada maqasid syariah. Yang pertama itu ad-din, bagaimana caranya, atau jangan sampai kegiatan produksi ini membahayakan agama orang. Dan yang kedua itu ada an-nafsu, yang ketiga intelektual, yang keempat an-nasab, dan yang kelima itu al-mal atau harta. Adapun tingkatan produksi dalam Islam versus sumber daya yang digunakan. Kalau dalam Islam itu ada daruriyat, kemudian hajiyat dan tahsiniyat. Dan kalau dalam sumber daya yang digunakan, yakni ada low, moderate, dan high. Dalam Islam, prioritas melaksanakan produksi dapat disebut sebagai daruriyat. Setelah itu hajiyat, dan terakhir tahsiyat. Namun dari sisi sumber daya, barang daruriyat ini membutuhkan sedikit sumber daya, dan barang tahsiniyat kebalikan dari barang daruriyat yang membutuhkan banyak sumber daya. Selanjutnya, dari video yang kedua, adapun pandangan Islam terhadap pasar. Islam mendukung berjalannya mekanisme pasar, yang mana di dalamnya ditetapkan suatu prinsip saling ridho berdasarkan landasan surah An-Nisa ayat 29. Begitupun sebaliknya, Islam melarang jual beli jika salah satunya teraniaya. Jumlah keseimbangan dalam pasar konvensional, di mana merupakan pertemuan antara supply dan demand, sama halnya jumlah dan harga keseimbangan dalam pasar Islami. Adapun beberapa hal transaksi dapat bersifat aniaya, antara lain, jadi dapat dikatakan transaksi tersebut merupakan transaksi yang mengakibatkan suatu peraniayaan atau aniaya, antara lain beberapa transaksi yang curang. Kemudian talaki ruban ini merupakan suatu kegiatan pencegatan suplai barang dengan tujuan untuk merusak harga kompetitif. Adapun transaksi najasi atau berpura-pura menyuruh orang untuk tertarik agar harga bisa semakin tinggi. Adapun ikhtikar, menimbun barang. Selanjutnya gaban fahish, mengambil keuntungan dengan membodohi konsumen atas ketidaktahuannya terhadap informasi. Dan yang terakhir, suatu transaksi yang mengandung riba. Adapun kegiatan membeli yang dilarang. 1. Tidak rakus dalam mengkonsumsi suatu barang. 2. Tidak membeli apapun secara berlebihan, secukupnya saja. Apabila
mengkonsumsi suatu barang secara berlebihan, maka itu suatu jual beli atau suatu kegiatan membeli yang dilarang. Ada beberapa kondisi dalam perekonomian ketika harga dianggap terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dalam teori ekonomi konvensional ada dua cara. Ada dua cara bagaimana pemerintah untuk menetapkan suatu harga. Yang pertama ini ketika harga terlalu rendah, maka pemerintah akan menetapkan harga minimal. Dan kebalikannya atau sebaliknya, apabila harga terlalu tinggi, maka pemerintah menetapkan harga yang maksimal. Adapun Ibnu Taimiyah memiliki pandangannya sendiri terhadap hal ini. Maka, jika adanya harga rendah dapat menyebabkan surplus konsumen berkurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.